Kemudian berikutnya adalah bahwa berbicara manajemen tentu banyak definisi-definisi yang harus kita pahami bersama. Contoh misalnya, menurut Johan Milet bahwa definisi manajemen itu adalah sebuah proses pengarahan dan pemberian fasilitas dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Ya, tentunya tujuan yang diharapkan oleh perusahaan, tujuan yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Saya sejalan atau sepakat dengan pendapat tersebut. Kenapa demikian? Karena tentunya ya, ketika teman-teman semua memanage atau mengatur sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, salah satu tugas ya daripada seorang pimpinan, ya, tugas daripada seorang manajer adalah memberikan pengarahan yang bersifat positif, ya, baik terkait dengan pekerjaannya ataupun terkait dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kemajuan-kemajuan di dalam sebuah perusahaan. Itu amat sangat penting bagi bawahan untuk mendapatkan pencerahan terkait dengan sebuah pengarahan yang datangnya dari atasan atau pimpinan. Kemudian berikutnya tadi disampaikan, ya, dan pemberian fasilitas. Betul. Ya, semua orang tentunya, semua karyawan tentunya, semua pegawai tentunya, ya, ketika dia melakukan sebuah pekerjaan tentu mengharapkan sebuah fasilitas, ya. Fasilitas itulah yang tujuannya adalah untuk menunjang jalannya sebuah proses aktivitas, ya, yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Sebetulnya endingnya adalah kemanfaatannya untuk perusahaan juga. Ketika perusahaan atau organisasi memberikan fasilitas kepada karyawannya, karena itu adalah bagian dari motivasi, ya, agar kinerja karyawannya maksimal, ya, dan mendapatkan sebuah nilai yang positif terhadap sebuah perusahaan. Baik, berikutnya, ya, menurut Hasibuan, ya, beliau menyampaikan bahwa manajemen itu adalah sebuah ilmu dan seni, ya, untuk mencapai sebuah tujuan, ya. Saya sejalan dengan pendapat tersebut. Ya, kenapa saya katakan? Karena bahwa ketika seorang mengatur atau memanage sebuah perusahaan, tentunya di sana dibutuhkan sebuah ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah sebuah pengetahuan, sebuah wawasan, ya, yang dimiliki oleh seseorang, ya, sehingga ketika melakukan sebuah aktivitas terkait dengan mengatur atau memanage dapat berjalan dengan baik, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan ilmu. Oleh karena itu tentunya ilmu ini adalah amat sangat penting, ya, untuk memanage sebuah organisasi atau perusahaan. Bagaimana mungkin dia akan mampu memanage dengan baik kalau dia tidak memiliki sebuah pengetahuan atau wawasan, ya, keilmuan di dalam sebuah memanage atau mengatur organisasi atau perusahaan. Kemudian berikutnya adalah dikatakan bahwa manajemen itu adalah sebuah seni. Betul, ya. Kenapa dikatakan seni? Ya, karena bahwa setiap manusia pasti memiliki sebuah karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, kemampuan yang berbeda, keahlian yang berbeda. Maka ketika seorang melakukan sebuah aktivitas terkait dengan mengatur, mengelola, dan seterusnya, itu tentu dibutuhkan sebuah seni. Ya, dengan demikian saya katakan seni itu adalah kreativitas seseorang di dalam sebuah mengatur atau memanage organisasi atau perusahaannya. Oleh karena itu bisa dikatakan seni itu adalah sebuah keterampilan, keahlian, ya, dan seterusnya. Oke, baik, berikutnya, ya, saya akan berbicara terkait dengan tujuan daripada manajemen. Ya.
Dikatakan bahwa manajemen itu adalah mengatur. Ya, ketika seseorang mengatur, ya, tadi tentunya apa yang diatur, lalu tujuannya apa? Ya, pasti seorang memiliki tujuan yang ingin dicapai atau target yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tentu ya tujuan itu saya katakan adalah sebagai landasan dasar atau pedoman ya yang terkait atau yang ada di dalam sebuah visi dan misi. Ya, atau tujuan itu adalah bagian dari visi dan misi. Atau bisa saya katakan tujuan itu adalah penjabaran dari visi dan misi. Lalu ya, apa tujuan manajemen? Tujuan manajemen ya salah satunya adalah untuk melakukan sebuah evaluasi. Ya. Suatu contoh misalnya, ketika seorang mengangkat ya karyawan baru, ya, tentunya dia harus dievaluasi terlebih dahulu. Ya, harus dievaluasi. Bagaimana dia bekerjanya, bagaimana dia keterampilannya, bagaimana dia kemampuannya. Ya, oleh karena itu tentu ya sebagai seorang pemimpin dia harus bisa memanage dengan baik terkait dengan tadi perekrutan sebuah karyawan. Kemudian berikutnya yang kedua adalah mengevaluasi kinerja karyawan. Mengevaluasi kinerja karyawan. Teman-teman semua, bahwa kinerja seseorang itu harus dievaluasi. Kenapa? Karena agar ya tujuan perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas tentunya ya harus senantiasa dilakukan evaluasi dan evaluasi. Sehingga dengan evaluasi ini maka akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya ya, atau kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh karyawannya. Oleh karena itu tentunya amat sangat penting ya di dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Ini adalah tujuan daripada manajemen.